Pemirsa, intens investigasi. Di tengah dua persoalan hukum yang tengah menghimpitnya, Ruben Onsu justru memilih bicara lewat doa dan pesan dari sang buah hati. Ketika namanya tengah terseret dugaan kasus penipuan dan penggelapan dengan nilai fantastis. Sementara gugatan hak asuh anak juga belum menemukan titik terang. Apa sebenarnya yang sedang dirasakan Ruben? Alih-alih membalas berbagai tudingan, Ruben justru mengunggah foto bersama anak-anaknya dengan kalimat yang begitu dalam. Di atas sajadah sujudmu ada doa yang terjawab. Semua akan baik-baik saja. Lantas, apakah ini tanda Ruben tengah mencoba menguatkan dirinya di tengah badai yang datang bertubi-tubi? Dan ketika sang ayah sedang menghadapi tekanan hukum, tiba-tiba muncul suara polos Tania yang justru menyebut Ruben sebagai sosok pria idaman dan panutan hidupnya kelak. Benarkah kasih sayang anak menjadi sumber kekuatan terbesar Ruben saat ini? Namun di balik unggahan penuh haru tersebut, persoalan hukum Ruben justru kembali menjadi sorotan. Status tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan senilai 3,5 miliar kini memunculkan pertanyaan baru. Apakah status tersangka otomatis berarti Ruben telah terbukti bersalah? Ataukah masih ada proses hukum panjang yang harus dilalui sebelum vonis benar-benar menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah hantaman badai dugaan kasus penipuan dan penggelapan, serta alotnya persidangan gugatan hak asuh anak yang masih bergulir, presenter Ruben Onsu mendadak mencuri perhatian publik lewat unggahan menyentuh hati di akun media sosial pribadinya. Di saat kondisi hukum dan rumah tangganya tengah diuji hebat, Ruben membagikan sebuah foto penuh kehangatan bersama buah hatinya. Unggahan tersebut dilengkapi dengan kalimat doa dan pesan pasrah yang begitu mendalam, seolah menjadi penguat mental bagi dirinya di tengah situasi sulit. Di atas sajadah sujudmu ada doa yang terjawab. Semua akan baik-baik saja, tulis Ruben Onsu. Tak berhenti di situ, rasa haru publik kian membuncah ketika Ruben Onsu mengunggah ulang video manis putri bungsunya. Ya, video tersebut merekam aksi menggemaskan anak keduanya, Tania, yang secara polos dan tulus mengutarakan rasa kagum yang amat luar biasa kepada sang ayah. Gulanya udah nggak manis banget, tapi bukan seperti saya. Saya adalah ayah. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang akhirnya membongkar tabir di balik penyebab utama gagalnya proses mediasi antara kliennya dan Sarwenda Tan terkait gugatan hak asuh anak. Mediasi itu gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan, kan begitu ya. Jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Menurut Minola, gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Ruben Onsu sejatinya dipicu oleh adanya perbedaan pandangan yang makin tajam mengenai pelaksanaan kesepakatan yang sebelumnya telah dituangkan secara sah dalam Akta 39. Jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu
pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu tapi dengan tambahan syarat. Ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Lebih lanjut, Minola juga menegaskan bahwa dari pihak kuasa hukum Sarwenda sebenarnya tidak pernah ada usulan tertulis maupun pembahasan sebelumnya terkait hal-hal yang belakangan dikhawatirkan oleh Sarwenda, khususnya mengenai isu kesehatan Ruben Onsu. Ya udah. Jadi saya juga bicara tentang kesehatan, apapun penyakitnya. Kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta itu perjanjian? Logika saja kita diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian, harusnya diminta. Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya, kuasa hukumnya harus ngomong sama saya, Bang bagaimana, ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, bisa. Dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa. Karena flu juga akan memberikan penularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Pasang badan bela status tersangka Ruben Onsu hingga sentil permainan hukum pelapor. Seperti apa? Penegasan Minola Sebayang berlandaskan asas praduga tak bersalah. Seperti apa pula pembelaan hukum menohok Minola Sebayang yang dibagikan ke media sosial. Di tengah gemparnya penetapan status tersangka yang menyeret nama Ruben Onsu, kuasa hukum Ruben dalam perkara hak asuh anak Minola Sebayang turut angkat bicara melayangkan respon menohok melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Perjanjian yang tidak ditepati akan membuat pihak yang tidak menepati janjinya disebut telah melakukan perbuatan wan prestasi ingkar janji, dan itu masuk dalam domain hukum perdata bukan pidana. Meski tidak jarang orang melakukan laporan pidana penipuan untuk memberikan tekanan kepada pihak yang ingkar janji untuk segera melakukan janjinya. Karena tekanan pidana bisa membawa orang yang ingkar janji tersebut dipidana dan dipenjara, juga dapat merusak citra dan reputasi seseorang. Karena dibilang melakukan penipuan itu lebih buruk daripada dibilang melakukan ingkar janji. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga mengingatkan seluruh masyarakat dan publik luas agar tidak serta-merta menghakimi atau menyudutkan seseorang yang baru menyandang status sebagai tersangka di kepolisian.
Selain itu, tersangka itu adalah status seseorang yang masih disangka melakukan dan belum tentu bersalah. Karena seseorang baru dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap inkrah, azas praduga tidak bersalah. Buka peluang damai di tengah ancaman pidana. Seperti apa praktisi hukum Agustinus Nahak sebut status tersangka Ruben Onsu bisa gugur lewat restoratif justice? Seperti apa pula syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi kedua belah pihak? Pemirsa Intens Investigasi. Terkait perkembangan status tersangka yang membelit Ruben Onsu, praktisi hukum sekaligus anggota Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Agustinus Nahak, turut memberikan tanggapan dan analisis hukumnya. Agustinus menjelaskan bahwa Ruben Onsu sejatinya masih memiliki celah hukum untuk mengupayakan restoratif justice maupun mengajukan gugatan pra-peradilan demi memulihkan status hukumnya. Pidana, bukan berarti Ruben sudah bersalah. Tersangka itu kan masih ada upaya hukum. Ruben boleh melakukan upaya hukum restorasi justice. Tentunya kalau RJ itu kan permohonan dari si terlapor atau si tersangka. Yang kedua, yang penting si pelapor itu setuju. Yang ketiga, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Itu syarat-syarat dari restorasi justice. Yang kedua, saran saya kalau restorasi justice atau RJ tidak bisa dilaksanakan atau tidak sepakati, lakukan upaya pra-peradilan untuk menguji dulu apakah status tersangka yang disangkakan kepada Ruben itu sah atau tidak, ya. Lalu nanti dalam hal penggeledahan sah atau tidak, penyitaan sah atau tidak, atau penahanan itu sah atau tidak. Perlu saya jelaskan bahwa sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, saya perlu jelaskan bahwa syarat seseorang menjadi pengasuh anak atau syarat pengadilan akan mengabulkan hak asuh anak seseorang itu adalah orang ini atau seorang ayah atau seorang ibu itu tidak melakukan tindak pidana. Yang kedua, dia adalah ibu atau ayah yang baik. Yang ketiga, dia bukan ibu dan ayah yang tendensius. Yang keempat, tidak berkarakter buruk. Ya. Sehingga apa yang saat ini terjadi, kalau status tersangka Ruben tidak dicabut, ya kan? Artinya melalui proses RJ atau melalui proses prapit, artinya Ruben tidak bisa ya mendapatkan hak asuh anak. Misalnya dalam proses ini ternyata dalam restorasi justice Ruben mengembalikan kerugian si pelapor dan terjadi perdamaian. Perdamaian itu juga dalam RJ itu hati-hati loh. Bukan lagi kayak KUHP yang lama. Di KUHP yang baru sudah diatur bahwa ketika terjadi RJ dan terjadi perdamaian, itu bisa saja diajukan perdamaian itu ke pengadilan lalu diputuskan untuk perdamaian itu. Yang kedua, setelah putusan baru adanya perdamaian. Yang ketiga, tidak perlu ada putusan, tapi kedua belah pihak berdamai. Nah, mana posisi yang mereka ambil? Intinya kalau selama Ruben belum menyandang posisi sebagai seorang terdakwa dengan putusan yang inkrah ya atau berkekuatan hukum, di tersangka Ruben sudah bisa ya menyelesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara damai, Ruben masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hak asuh anak. Saya sudah bilang, Ruben, kamu ini belum dalam artian itu orang yang bersalah, karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan inkrah, sehingga masih ada kesempatan Ruben untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena orang tersangka bukan berarti sudah bersalah, dia masih lakukan upaya restorasi justice, melakukan upaya pra-peradilan. Jadi pilihan yang mana yang Ruben lakukan, tentunya menurut saya yang terbaik. Kalau bisa damai itu. Jadi kalau sudah Ruben ajukan permohonan, udah pastikan polisi akan merespon itu dengan memanggil dua belah pihak untuk melakukan adanya RJ. Di RJ tersebut kan pasti ada kesepakatan. Kesepakatan itu seperti apa? Apakah si pelapor mau minta kembali uangnya? Dan kalau Ruben menyanggupi, di situ terjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu setelah terjadi, berarti ada perdamaian. Di situ setelah perdamaian, polisi yang akan menyelesaikan. Apakah dengan cara mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan untuk meminta putusan RJ tersebut, lalu status tersangka jadi guguran, atau memang polisi dengan
kesepakatan tersebut menghentikan perkara tersebut dengan mencabut ya status tersangka tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.